Bencana banjir Sumatera mengetuk hati para negara sahabat. Salah satunya ada rakyat Palestina yang kembali memberikan sumbangan untuk korban banjir di Sumatera Barat. Gubernur dan rakyat Minang begitu terharu menerima bantuan tersebut. Kebaikan hati negeri para nabi diikuti oleh sejumlah negara muslim lainnya. Pemerintah kini mulai berpikir untuk menerima bantuan internasional. Cetak Gol coba merangkum solidaritas warga Palestina bantu Sumatera sebagai berikut. Perjuangan penuh untuk memulihkan Sumatera. Sudah lebih dari 2 pekan bencana dahsyat melanda 3 provinsi seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Namun, kondisi di lapangan masih jauh dari kata pulih. Ya, waktu boleh berjalan, tapi Sumatera belum benar-benar sembuh dari trauma. Di berbagai wilayah masih dilanda kelaparan karena kurangnya bantuan yang masuk. Gak sedikit dari rakyat Andalas yang khawatir meninggal dunia akibat menahan lapar. Ternyata kegelisahan ini juga dirasakan oleh pemimpin mereka, yakni Muazakir Manaf. Gubernur Aceh yang akrab disapa Mualem ini takut warganya mati bukan karena banjir tapi karena kelaparan. Alasannya, kondisi pengungsian saat ini masih jauh dari kata layak. Kondisi pengungsi sangat mengkhawatirkan. Mereka mati bukan karena banjir, tapi mati karena kelaparan. Itu saja. Mualem bilang Aceh Tamiang, Aceh Timur, dan Aceh Utara sebagian masih membutuhkan pasokan sembako dan air bersih. Saking daruratnya, dia sampai-sampai mendatangkan tim dari Cina. Tim dari negeri tirai bambu datang untuk membantu relawan mendeteksi korban bencana. Gak cuma itu, mereka juga turut membagikan sejumlah bantuan dari logistik dan makanan. Namun hal ini ditentang langsung oleh Komisi 1 DPR RI Dev Laksono. Dev mengatakan seharusnya di situasi genting ini pemerintah daerah harus komunikasi dengan pusat. Menegaskan bahwa koordinasi dengan pemerintah pusat tetap krusial. Setiap kehadiran tim asing di daerah bencana harus transparan, terkoordinasi dan sesuai protokol. Ini bukan waktunya lagi untuk saling menyalahkan. Pemerintah harus bisa bijak mengambil keputusan agar bisa memulihkan Sumatera dari luka dalam yang cukup membekas. Ferry Irwandi mengatakan kalau solidaritas rakyat siap membantu untuk memulihkan Sumatera. Sebanyak 10 miliar lebih telah disalurkan untuk membantu daerah terdampak. Namun lagi-lagi aksi ini mendapat komentar bernada sinis dari anggota Komisi 1 DPR RI, Endi Patwijaya. Dia menyinggung pihak-pihak yang merasa bekerja dan berjasa dibanding pemerintah. Tapi untungnya kita punya Prabowo Subianto yang bisa meredamkan suasana. Pak Presiden merasakan langsung penderitaan rakyat dan berjanji akan mengerahkan kekuatan memulihkan Sumatera. Beliau melihat langsung kerugian yang didapatkan dari bencana. Beliau merasakan bagaimana beban berat yang dirasakan oleh masyarakat. Pak Prabowo telah berkoordinasi dengan banyak menteri terkait untuk bantuan ataupun perbaikan. Bahkan baru-baru ini Pak Prabowo memberhentikan sementara Mirwan selaku Bupati Aceh Selatan dari jabatannya. Dapatkan sweater polos dari Swipo yang kini turun harga, cek linknya di bawah ini. Solidaritas warga Palestina bantu Sumatera. Solidaritas dan kekompakan rakyat Andalas membuat telah tersiar kabar hingga Palestina. Mereka terharu lantaran rakyat Indonesia, khususnya Sumatera, diberi kelapangan sabar luar biasa. Melihat hal tersebut menggerakkan rakyat Palestina untuk turut membantu korban. Kali ini giliran negeri para nabi yang memberikan donasi kemanusiaan untuk rakyat Sumatera. Terbaru mereka menyalurkan bantuan ke korban banjir Sumatera Barat senilai 30 juta rupiah. Nominal ini memang terbilang kecil dari sumbangan pihak lainnya. Namun inilah yang membuat warga Sumatera kembali memancarkan senyum mereka di tengah bencana. Mereka takjub bukan main karena Palestina begitu peduli dengan Indonesia. Padahal negeri para nabi masih dilanda kesusahan yang lebih parah dan terus mendapat gempuran dari Israel. Mahyaldi Ansarullah selaku Gubernur Sumbar menyampaikan rasa takjubnya. Kami sangat terharu dan berterima kasih. Di saat mereka sedang berjuang untuk hidup, mereka masih memikirkan kita di Sumatera Barat. Ini pelajaran besar tentang kemanusiaan. Menurutnya, dukungan dari Palestina tidak hanya berupa bantuan materi tetapi juga dorongan moral. Ini bukti bahwa persaudaraan itu tidak dibatasi jarak dan keadaan. Terima kasih atas kepedulian yang luar biasa ini. Mungkin Palestina berterima kasih kepada Indonesia karena telah peduli dengan negaranya. Misi kemanusiaan RI menembus pertahanan Israel melalui jalur Rafah.
Sebanyak 6 truk bantuan sukses melewati Joint Action for Palestine 4. Bantuan ini menjadi salah satu konvoi kemanusiaan yang dikirim Indonesia melalui jalur Mesir dalam periode akhir 2025, kata Berry Aditya selaku Wakil Badan Lazismu Pusat. Diikuti negara-negara Muslim ikut bantu Sumatera. Beruntungnya Indonesia juga dikelilingi oleh solidnya negara-negara Muslim. Sejumlah negara Muslim baik di Timur Tengah maupun negara Asia lainnya ikut memberikan bantuan. Pertama ada Iran yang gak tega melihat keadaan Indonesia. Masud Pezeshkian selaku presiden bersumpah akan membantu Indonesia dengan mengirimkan bantuan secepatnya. Atas nama pemerintah dan rakyat Iran, saya menyampaikan belasungkawa kepada rakyat Indonesia. Kami sangat berduka atas tragedi yang merenggut nyawa dan melukai banyak orang. Gak hanya Iran, Uni Emirat Arab juga menyusul mengirimkan bantuan. Negara Timur Tengah ini bahkan siap menjadi pihak asing pertama yang mengirimkan bantuan. Pemberian bantuan ini nggak terlepas dari pengaruh besar Prabowo Subianto. Pak Presiden sudah banyak berperan besar menyuarakan perdamaian Timur Tengah khususnya konflik Gaza. Hubungan kedua negara juga terjalin dengan baik. Pak Prabowo bahkan sudah mengunjungi Uni Emirat Arab sebanyak 2 kali untuk membahas kerjasama antar negara. Bantuan yang dikirimkan UEA dikabarkan hanya menunggu waktu saja. Mereka masih menunggu instruksi dari pemerintah untuk menetapkan status bencana nasional. Kepedulian lainnya juga datang dari saudara-saudara Muslim di seluruh dunia, termasuk Muhammad bin Abdul Karim Al-Isa selaku Sekretaris Jenderal Liga Muslim. Abdul Karim menyatakan turut prihatin dengan keadaan bumi Andalas yang hancur lebur. Dia juga akan mengirimkan bantuan untuk bisa meringankan korban bencana. Abdul Qasim sendiri sempat mengunjungi Indonesia beberapa waktu yang lalu. Dirinya menginjakan kaki di bumi Nusantara untuk memberikan kabar baik soal program haji. Bantuan lainnya juga datang dari negeri jiran yakni Malaysia. Meskipun sering berantem dan saling ejek, ternyata adik kakak ini nggak bisa dipisahkan. Malaysia yang juga ditimpa bencana banjir besar ikut mengirimkan bantuan. Sesama bangsa Melayu, negeri jiran mengirimkan 2 ton obat-obatan yang sudah diterima oleh warga Aceh. Muzakir Manaf selaku gubernur bersyukur bisa mendapat bantuan dari sang tetangga. Namun dia menegaskan jika bantuan yang diberikan Malaysia dianggap masih belum cukup. Dia meminta pemerintah pusat agar segera membuka bantuan internasional. Bencana ini sendiri masih cukup mencekam dan membutuhkan kepedulian dari seluruh pihak. Dapatkan rompi parasut anti air, dijamin kamu pakai nggak akan masuk angin. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan solidaritas warga Palestina bersatu membantu Sumatera diikuti negara Muslim. Bagaimana pendapatmu? Akankah bantuan ini bisa meringankan mereka yang sedang ditimpa musibah? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.